Shalom alaihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Bachelor of Bibliology Study, mau menjawab pertanyaan dari Pak Narno di Cipayung. Ya. Pak Sunarno di Cipayung itu nanya begini, Pak Pendeta, kalau saya mendengarkan tayangan Bapak, berarti semua Kristen ini binasa sekarang, Pak. Lalu berapa, Pak, orang Kristen yang akan binasa? Ya, sebab Pak Narno ini juga tahu tentang Kristen Tritunggal ya. Lalu gimana, Pak, kalau menurut standar yang Bapak beritakan kebenaran Alkitabiah ini binasa semua, Pak, orang Kristen gitu. Iya, Pak, memang binasa, Pak. Baik. Untuk menjawab ini, Pak Narno ya, judulnya gini, menghitung Kristen yang binasa. Kita mau menghitung Kristen yang binasa. Saudara, kalau kekristenan kita memulai dari Yesus Kristus. Tidak usah bicara yang perjanjian lama. Kalau perjanjian lama sudah jelas, semua nabi dan tokoh masuk surga yang menyembah Yahweh, tak lain dan tak bukan nama sebutan Yesus. Kita di perjanjian baru ya, ada 4 era. 1, era Yesus jadi manusia pada umur 30 sampai 33 atau 34 lah ya. Yesus berumur 30 tahun sampai 34 Masehi, 33-34. Itu yang diselamatkan kurang lebih 10.000 orang ya. Kita lihat Yesus pernah memberi makan 5.000 orang, anggap saja yang 5.000 tobat semua gitu ya. Terus 4.000 orang pernah memberi makan 4.000 orang, anggap saja tobat semua. Kemudian ada 12 rasul, kemudian ada 70 rasul yang diutus. Kemudian Yesus pernah menampakkan diri 500 orang sekaligus tuh. Pada 120 orang saat kenaikan ke surga, terus lain-lain misalnya Lazarus, kemudian perempuan yang pendarahan, yang sakit yang disembuhkan, orang Samaria, anak perwira dan lain sebagainya. Anggap saja 10.000. Jadi ketika Yesus jadi manusia ya cuman 10.000 orang itulah yang selamat. Yang syaratnya Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu kamu percaya di dalam anak, yaitu Yesus Kristus. Kita harus percaya pada Yesus, lalu yang disembah Bapa. Ya, pada saat Yesus jadi manusia, iman percaya itu pada Yesus, tapi suruh nyembah Bapa. Tetapi yang mengabulkan doamu tetap Yesus, yang mengampuni dosa tetap Yesus, walaupun kamu nyembah Bapa. Sebab Bapa adalah kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Clear sampai sini ya, Pak Sunarno ya, bahwa di era Yesus manusia cuma 10.000 Pak yang diselamatkan ya. Anggap aja dari 200.000 orang Israel lah begitu ya. Penduduk Israel waktu itu ya. Ya, saya ulang, syaratnya harus Yohanes 6 ayat 40 percaya kepada anak. Doa pada Bapa, tetapi yang mengabulkan doa Yesus. Minta ampun sama Bapa, yang mengampuni dosa Yesus. Oke. Itu era Yesus jadi manusia. Ya. Lalu Yesus naik ke surga, maka ada era kedua yaitu era rasul-rasul. Antara tahun 34 Masehi sampai matinya para rasul. Anggap aja tahun 90 sampai 100 ya, abad pertama dah. Ya, diprediksi yang mati terakhir itu Paulus, diprediksi ya, antara Paulus atau Yohanes deh, dua itu ya. Ya, jadi kurang lebih 100 Masehi, tahun 100. Antara Yesus naik ke surga sampai tahun 100, inilah rasul-rasul membuat pengajaran-pengajaran meneruskan Yesus. Yesus kan sudah naik ke surga. Tidak berarti bikin pengajaran sendiri, enggak. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah percaya kepada Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15, kepada Kristus, dibaptis dalam nama Yesus. Kisah 10 ayat 48, doa itu langsung ke Yesus. Yohanes 16 ayat 26, kisah 4 ayat 29 sampai 31, menyembah itu langsung kepada Yesus. 2 Petrus 3 ayat 18. Jadi tidak ada lagi doa Bapa kami, tidak ada lagi menyembah kepada Bapa, tidak ada lagi baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Itu era para rasul antara tahun 33 sampai tahun 100. Ya. Lalu rasul-rasul mati ya. Dari sini berapa yang kira-kira ditobatkan?
ya yang ditulis Alkitab, Petrus sekali khotbah 3.000 orang. Kemudian nanti rasul-rasul itu ada di Antioquia, ada di Roma, ada di mana-mana ya. Anggap saja selama 65 tahun ya toh, 65 tahun atau 66 tahun pelayanan mereka, ada yang di Yerusalem, bahkan sampai Arab kan, sampai ke Arab segala, Paulus ke Arab di Galatia 1 ayat 17 tuh. Sampai Roma, sampai daerah-daerah itu, anggap saja 1 juta orang. Jadi sudah 1 juta orang plus 10.000. Zaman era Yesus 10.000, zaman era rasul-rasul 1 juta orang. Kita ulang, yang era Yesus 10.000 nyembah siapa? Nyembah Bapa. Doanya apa? Doa Bapa kami. Tetapi yang mengabulkan doa siapa? Yesus. Yang mengampuni dosa siapa? Yesus. Markus 2 ayat 10 ya. Yang mengabulkan doa Yesus, Yohanes 14 ayat 13 ya. Walaupun disuruh doa pada Bapa, tetapi yang mengabulkan doa tetap Yesus, yang mengampuni dosa tetap Yesus, sebab Bapa itu kiasan Yesus. Lalu ketika sudah naik ke surga, rasul-rasul sudah tahu Bapa itu kiasan, sudah finish. Makanya percayanya pada Yesus, sudah nggak pada Bapa lagi. 2 Timotius 3 ayat 15, baptisan dalam nama Yesus, sudah nggak lagi Bapa, Anak, Roh Kudus. Kisah 10 ayat 48, kemudian doa itu langsung ke Yesus, Yohanes 16 ayat 26, Kisah 4 ayat 29 sampai 31, dan yang disembah itu Yesus, bukan lagi nyembah Bapa. 2 Petrus 3 ayat 18. Clear ya? Sampai sini clear. Era Yesus sama era Rasul. Lalu rasul-rasul ini mati, muncullah namanya 2 hari era penyesatan, masa kesabaran Allah. Allah sabar 2 hari Allah atau 2000 tahun ya. Tepatnya sejak tahun abad kedua ya. Abad kedua sampai abad ke 20 ya. Abad ke-20 tahun 1900 sekian ya. Oke. Jadi itu 2 hari era penyesatan ya. Masa kesabaran Allah 2 hari. Mari kita lihat apa yang terjadi pada tahun 101 ya, 101 sampai 1999 sebelum tahun 2000. Selama abad kedua sampai 19, anggap aja lah 2000 tahun ya. Terjadi penyesatan. 1, Tertulianus abad ketiga. Ini nyembah Maria, enggak ada rasul-rasul suruh nyembah Maria, enggak ada. Rasul-rasulnya udah mati. Lalu muncul Tertulianus, anusnya orang Ethiopia. Ya, nyembah Maria, nyembah patung, nyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu ada Deuterokanonika. Puncaknya di Konsili 325. Ya, muncullah semua agama itu Katolik. Enggak menyebut dirinya Katolik, ya Kristen menyebutnya. Tapi sebenarnya Katolik semua. Ya, era penyesatan pertama Tertulianus. Lalu muncul Martin Luther abad 14. Martin Luther enggak, saya ogah nyembah Maria. Dia mengeluarkan diri dari kelompok itu lalu menyebut dirinya Protestan. Kami protes. Apa yang diprotes? Yang diprotes penyembahan Maria dan penyembahan patung Yesus. Tapi masih mau dengan Tritunggal Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya Martin Luther ini terutama diadopsi oleh Ortodok demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Masih mirip sama Katolik. Masih mirip. Itu penyesatan sampai abad 14. Ngikut para rasul juga enggak. Apalagi ngikut Yesus juga enggak, ya toh? Yesus suruh nyembah siapa? Suruh nyembah Bapa. Ini kami nyembah Bapa. Mana Yesusnya? Kan Yesusnya sudah enggak ada. Syarat Anda nyembah Bapa, Yesusnya harus masih hidup. Kemudian era John Calvin. Era John Calvin ini nyembah Bapa Tritunggal. Di sinilah muncul Tritunggal. Era John Calvin abad 17 sampai abad 19 ya toh. Sebelum abad 20 lah ya. Sebelum tahun 2000 ya. Berarti udah masuk abad 20 itu ya. Apa saja di situ? Bapa itu Bapa bisa bersuara ya toh. Itu menabrak Yohanes 5 ayat 37 karena dipikirnya inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, itu suara Bapa. Kemudian Allah Tritunggal 3, tapi Esa itu nabrak 1 Timotius 2 ayat 5. Yang Esa itu Yesus, nggak ada Tritunggal kok Esa. Allah 3 in 1 ya toh.
Yudas masuk surga. Ini ada nih pengajarannya pendeta-pendeta kambing Tritunggal itu, kambing Tritunggal terkutuk, kambing terkutuk itu Yudas masuk surga katanya. Itu pengajarannya itu ya. Kemudian menyembah Bapa, merayakan Paskah, merayakan Pentakosta itu juga ajaran-ajaran dari pendeta kambing terkutuk di era Calvinis. Kemudian pencurahan Roh Kudus 10 hari, kemudian setelah after ascending Yesus mati Jumat bangkit dari Minggu, itu semua ya. Itu semua penyesatan masuk surga nggak Pak? Enggak. Yesus dengan tegas, ini masa kesabaranku udah selesai. Dari sejak munculnya Tertullianus sampai Calvinis sampai hari ini, masa kesabaran Allah sudah selesai. Anda tidak bisa lagi dikompar pakai apa. Mau ngikutin Yesus nyembah Bapa, Yesusnya nggak ada. Syarat Anda nyembah Bapa ya Yesusnya harus ada. Harus jadi manusia, mana Yesusnya nggak ada. Yesusnya udah di surga, kok kamu masih nyembah Bapa? Makanya mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Ya, kalau Anda mau kembali nyembah Yesus, ya Yesusnya harus ada. Nyembah Bapa kan maksudnya Bapa terus Yesus masih utusan Bapa. Yesusnya mana? Yesusnya udah nggak ada. Ya, Anda mau ngikutin para rasul, kok enggak, semua nggak cocok, baptisannya aja udah beda. Mestinya baptisan dalam nama Yesus. Binasa semua ya selama dua hari Allah atau 2000 tahun sejak era Tertullianus sampai Calvinis sampai hari ini. Pendeta-pendeta yang Tritunggal kambing terkutuk binasa. Lalu muncullah abad ke-21 era tahun 2000, yaitu Allah Esa kembali ke Alkitab. 2 Timotius 2 ayat 5. Allah Esa itu Yesus Kristus. Tidak ada Allah Esa kok Tritunggal. Allah Esa yaitu Kristus Yesus. Allah Esa juga Tuhan Allah, Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah adalah Yesus. Wahyu 4 ayat 8. Tuhan Allah dan anak domba sama. Wahyu 5 ayat 13. Ini masa kesabaran Allah sudah selesai. Jadi sekarang Allah menyatakan era 2000 muncul Allah Esa kembali ke Alkitab. Saya Pendeta Hendy Tandianta jadi motornya sejak tahun 2018 di Indonesia loh ya, nggak tahu kalau di dunia. Saya sudah sekolah di Australia, ada Allah Esa di sana. Ya, berarti Allah Esa sudah ada di sana. Ya, lalu saya menjadi motor di Indonesia 2018 ya. Sekarang jumlah orang Kristen ada 62 juta sekarang ini ya, atau kurang lebih 62 juta. Ini mau binasa apa mau selamat? Tergantung Anda. Kalau Anda masih nurutin era lama, masih nyembah Bapa, lah kalau Anda nyembah Bapa, saya mau nanya Yesusnya mana? Syarat Anda nyembah Bapa harus ada Yesus di situ. Bapa sebagai Allah, Yesus sebagai utusan Allah. Wong Yesusnya udah nggak ada. Ayo, para pendeta-pendeta kambing terkutuk, kalau Anda nyembah Bapa, tunjukkan, hadirkan Yesus fisik. Harus bisa menghadirkan Yesus fisik. Karena nggak bisa menghadirkan, dibikinlah patung Yesus. Ini Pak Yesus tapi bentuknya patung. Lalu kami nyembah Bapa. Ya, syarat Anda nyembah Bapa harus bisa menghadirkan Yesus fisik. Anda nggak akan bisa. Tapi Anda nggak mau ngikutin para rasul yang nyembah Yesus. Maka kembali kita ke abad 21 tahun 2000 ke atas ya toh. Sekarang 2020, saya Pendeta Hendy Tandianta motornya untuk kembali ke Alkitab, sembah Yesus. 62 juta hari ini umat Kristen Indonesia ya. Anda akan ditentukan tahun 2021. Anda mau Allah Esa atau tetap sebagai Kristen kambing terkutuk. Berita dari Pendeta Hendy Tandianta tidak pernah bergeser. Anda Kristen kambing terkutuk, tidak pernah bergeser ya. Yang masih lama lagi disebut Kristen ular beludak, yang masih nyembah Yahweh, yang nyembah Bapa, Kristen kambing terkutuk. Ini bukan bahasa kasar, ini ayat Alkitabiah. Ya. Kristen ular beludak itu Matius 23 ayat 33, Kristen kambing terkutuk Matius 25 ayat 41. Memang dibilang terkutuk, kok mau apa? Ya oke, Bapak Ibu Saudara, jadi begitu ya menghitung Pak Sunarno ya, menghitung Kristen yang akan binasa ya. Sekarang 62 juta Pak ya. Sebenarnya sih cukup 50-50 sih. Kalau yang kemarin-kemarin binasa semua Pak. Makanya kalau nggak tobat binasa Pak ya. Mau dikompar apa? Anda nyembah Bapa nggak bisa menghadirkan Yesus. Syarat nyembah Bapa harus bisa menghadirkan Yesus fisik. Yesus itu sudah naik ke surga kok masih nyembah Bapa. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ayo tobat. Sekarang udah era Allah Esa ya. Tidak pernah ada Tritunggal tapi Esa tidak pernah ada.
Itu karangan pendeta kambing terkutuk, ya toh. Yang Allah Esa 1 Timotius 2:5 adalah Kristus Yesus. Allah Esa itu Tuhan, Allah Esa itu Allah, Allah Esa itu Kristus Yesus. Markus 12 ayat 29 Tuhan Allah kita. Wahyu 4 ayat 8 Yesus Kristus itu Tuhan Allah. Wahyu 5 ayat 13 Tuhan Allah, Yesus Kristus anak domba sami mawon sama saja. Ayo kembali ke Alkitab. Sembah Yesus Allah yang benar supaya kamu selamat, ya toh. Jangan sampai menjadi Kristen mumpung masih ada kesempatan, demi kemuliaan Allah, tobat. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab segera ikut ya. Ini semua untuk apa? Supaya kita paham seperti ini, ya toh. Biayanya murah, ya toh. Dan Anda boleh tanya apa saja ke Pendeta Henditan. Pendeta Henditan sekarang sudah menjadi viral. Di mana-mana viral, semua orang membicarakan pendeta HTD. Mau ngajak debat nggak berani ketemu, ya toh. Maaf nih, tidak punya nyali ketemu. Ya, yang doktor yang gelarnya berderet-deret, ya toh. Gelar tiker, gelar selimut, gelar kasur, gelar tenda biru, ya. Tidak ada yang berani punya nyali ketemu. Tidak ada, termasuk channel-channel yang kelebihan ragi, kebanyakan ragi, kuncinya nggak pas 88 apalagi, ya, dan lain sebagainya. Beraninya cuman hujat caci maki, suruh ketemu nggak punya nyali. Itu dia, ya, ketemu kalau emang itu, ya. Pendeta Henditan mudah ditemuin kok. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henditan Delta BBS. Haleluya, amin.